Jadi kalau orang bilang Noel mundur, Noel mana omon-omon loh, ini kita buktikan semua kok. Lalu bagaimana yang teriak-teriak itu? Jadi saya sampaikan, mereka adalah bayi-bayi monster yang lemah. Nah itu sampaikan lagi, mereka yang nyinyir itu adalah bayi-bayi monster yang lemah. Cuman tampangnya serem tapi lemah, gak berdaya. Nah kami hari ini selalu berupaya semaksimal mungkin. Jadi kalau saya mau dibully, saya nggak ada urusan tuh. Yang jelas baik, bahwa Anda tidak akan mundur dan Anda melakukan bentuk keprihatinan dengan mencarikan solusi. Minimal tadi Anda katakan ada 7.000 lapangan pekerjaan yang siap menyerap. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau biasa disebut Nur kembali mengeluarkan pernyataan yang disorot oleh netizen lantaran ia menyebut orang-orang yang mengkritiknya sebagai bayi-bayi monster. Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi para pengkritiknya soal PHK perusahaan Sritek di Sukoharjo. Gitu. Ini saya ceritain kronologisnya. Saat itu ada yang namanya MOU di Kementerian Desa. Setelah selesai MOU, saya jalan dengan menteri. Nah, ada satu anak muda yang nanya. Nah, anak muda ini pakai kemeja putih hitam. Saya pikir itu humasnya dari Menteri Desa atau tidak, maaf banget nih. Saya pikir ini wartawan yang bodrek. Gitu. Karena dia tidak bilang, Pak, saya ini dari media A. Itu, lantas baru boleh wawancara nggak Pak? Lantas kemudian ketika saya melontarkan pernyataan, biasanya kan wartawan itu ada etika, bertanya lagi, Pak boleh nggak saya kutip ini? Lantas apakah saya minta di take down berita itu nggak? Saya bilang saya nggak mau, biarin aja berita itu tetap ada. Saya bilang, oh saya akan bertanggung jawab. Kasihan juga jurnalistiknya yang nanti malah sanksi. Itu terbaik mungkin untuk mereka. Tapi ingat, jangan sampai nanti ini banyak perdagangan manusia, banyak juga rekrutmen tenaga kerja yang akhirnya mereka disiksa, yang akhirnya mereka jadi operator judi online, akhirnya menjadi operator scamming. Hati-hati, ini udah terjadi. Tanda pagar atau tagar kabur aja dulu merangkum keresahan generasi muda terhadap kondisi tanah air di awal 2025. Kompetisi sehat atau fairness yang tidak ditemui, tidak terkecuali dari sektor politik, disinyalir membuat generasi muda berharap bisa hengkang dari negeri sendiri. Tagar yang mengacu pada penadaan topik atau isu di media sosial ini bisa menggambarkan kicauan yang paling ramai di jagat maya. Seruan kabur aja dulu dengan tagar kabur aja dulu riuh di media sosial, terutama platform X, yang merespon kesulitan para pemuda untuk menyambung hidup di Indonesia. Bahkan, sebagian pengguna menyarankan warganet untuk melanjutkan pendidikan hingga mencari penghasilan di negeri orang. Berbagai tawaran beasiswa serta hitung-hitungan biaya hidup saat di luar negeri menjadi perbincangan hangat. Kalau seandainya kurang sukses, lantas mereka mau stay di sana, silakan. Itu kan hak konstitusi mereka, pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan sosial mereka. Masa kita harus hambat? Nah ini maaf, yang mengorkestrasi dengan terkesan sinis dengan apa yang saya sampaikan itu kan saya tahu siapa orang-orangnya. Kan teman saya semua yang mengorkestrasi ini dengan framing yang sangat sinis ya. Seakan-akan pernyataan saya itu ada bentuk sinisme. Padahal saya santai aja Pak. Ketika ditanya, Bang gimana Bang? Kan memang saya tidak tahu bahwa hashtag ini ramai. Saya bilang, ya sudah, jangan balik lagi ya tapi ya gitu. Kayak gitulah, bukan maksudnya merendahkan, nggak ada. Makanya saya bilang, karena saya penikmat kebisingan, santai aja jadinya. Jadi nggak terlalu khawatir saya. Itu kayak gini, konteks pertanyaan kawan saya itu. Namun, tanggapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer merespon dengan santai tren tagar kabur aja dulu malah menjadi bumerang. Bahkan saat Immanuel diwawancara oleh Kompas, ia malah mengalihkan perhatiannya terhadap kesetaraan orang-orang yang sudah mendapatkan kerja. Hal yang paling disorot saat Wamenaker mempersilahkan generasi muda untuk kabur dan tidak kembali ke Indonesia. Ia mengucapkan hal tersebut sambil tertawa. Menurutnya, tren di media sosial seperti tagar kabur aja dulu bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi Anda sempat ikut mencatat tidak dari yang ikut berpartisipasi dengan tagar kabur aja dulu ini rentan usianya dari usia berapa? Anda mencatat nggak dari kementerian Anda? Nggak ngikutin, orang saya nggak bikin hashtag tagar saya nggak ngerti. Tapi ini curahan dari masyarakat loh Bang Noel loh. Kalau nggak dipikirin gimana nasib rakyat kita? Saya hari ini mikirin ada 4 juta driver ojek online yang berharap agar dapat THR. Kedua, puluhan juta buruh yang menghadapi PHK. Gitu loh. Lantas kita juga menghadapi kawan-kawan dari media jurnalistik yang akan menghadapi layoff.
Oke, tapi berarti Anda nggak mikirin soal mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya? Tapi dijawab nanti. Saya ke Mas Ainun dulu. Mas Ainun, Anda sebagai warga negara Indonesia yang sudah menetap